Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Bertemu lagi bersama saya, Kumala Dwi Septiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, apabila ditanyakan tentang Kerajaan Samudra Pasai, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Ya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 dengan raja pertamanya yang bernama Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah timur Loksmawe, Nanggro Aceh Darussalam dengan ibu kotanya Pasai. Nama Samudra Pasai diambil dari dua kerajaan yang digabungkan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Mengapa Kerajaan Samudra Pasai dikatakan sebagai kerajaan maritim? Karena kalau kita lihat dari peta bahwa Kerajaan Samudra Pasai itu letaknya strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional, yaitu di Selat Malaka. Kemudian Samudra Pasai juga menyiapkan beberapa bandar-bandar dagang untuk kapal-kapal maupun pedagang-pedagang yang datang ke Samudra Pasai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan kerajaan Samudra Pasai, yaitu dari struktur pemerintahan atau sistem politik, kemudian sistem ekonomi, sosial budaya, dan juga keruntuhan dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, apabila kita melihat struktur pemerintahan kerajaan Samudra Pasai, nah sebagaimana kerajaan, pimpinan tertinggi berada di tangan raja, yang biasanya raja memerintah secara turun-temurun atau berdasarkan garis keturunan. Kemudian di bawah raja ada yang namanya yaitu menteri besar atau perdana menteri. Kemudian juga ada seorang bendahara yang mengawasi dan mencatat keadaan keuangan kerajaan. Kemudian ada seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang dikenal dengan gelar Laksamana. Kemudian ada juga sekretaris raja atau sekretaris kerajaan. Kemudian seorang mahkamah agama atau pemimpin agama yang digelar kadi. Selanjutnya adalah seorang syah bandar atau beberapa syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang yang ada di kota pelabuhan. Dari segi politik atau pemerintahan, Kerajaan Samudra Pasai memiliki beberapa orang raja yang memerintah. Dan dari melalui beberapa catatan, ada 12 orang raja yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, baiklah, kita akan membahas 3 raja yang terkenal pada masa itu. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Awalnya sang sultan bernama Merah Silu. Setelah ia masuk Islam, ia berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan berikutnya adalah Sultan Muhammad Malik Al-Tahir yang memimpin pada tahun 1297 sampai dengan 1326. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan, di mana Sultan Malik Al-Saleh ini adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya yang saleh, pemurah, rendah hati, suka menolong, dan sangat peduli terhadap orang miskin. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional karena banyak sekali pedagang-pedagang yang datang dari luar negeri, baik itu dari Asia, Eropa, Cina, bahkan Afrika ke Samudra Pasai. Kejayaan Samudra Pasai tidak terlepas dari usaha dan dari seorang Sultan Malik Al-Saleh untuk menggabungkan dan menyatukan beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Samudra Pasai. Selanjutnya, Sultan Malik Al-Tahir II yang memerintah pada tahun 1326 sampai dengan 1348 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai terus berkembang dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam
baik yang ada di India maupun yang ada di Arab. Melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta di tahun 1345 Masehi dapat diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya tersusun dengan rapi. Selanjutnya, kehidupan ekonomi atau aspek ekonomi kerajaan. Dilihat dari letaknya yang strategis samudra yaitu di tepi Selat Malaka, maka kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan Banda Terasinto. Dengan demikian, Samudra Pasai berhasil menggantikan posisi atau kedudukan Sriwijaya di Selat Malaka, yang pada masa itu Sriwijaya telah mengalami kemunduran. Kemudian kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh yang luas atas pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Sumatera seperti Pidie, Perlak, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Kemudian komoditi utama perdagangan Samudra Pasai adalah lada, kapur barus, dan emas. Nah, dalam perdagangan Samudra Pasai sudah mengenal sistem mata uang, yang mata uangnya itu terbuat dari emas yang dinamakan dirham. Kemudian apabila dilihat dari aspek sosial dan budaya, kerajaan Samudra Pasai selain merupakan pusat perdagangan juga berkembang sebagai pusat perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, kerajaan ini berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Contoh karya tulisnya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian Samudra Pasai juga berkembang sebagai pusat studi Islam yang menyiarkan Islam ke berbagai daerah, misalnya Minangkabau, Jambi, Malaka, Jawa, bahkan sampai ke Thailand. Dari kerajaan Samudra Pasai ini muncullah kader-kader Islam yang mampu mengembangkan Islam ke berbagai daerah. Salah satunya adalah Fathahillah yang merupakan putra Pasai yang kemudian menjadi panglima di kerajaan Demak dan menjadi penguasa di kerajaan Banten. Nah, setelah kita membahas bagaimana perkembangan kerajaan Samudra Pasai dari berbagai aspek, baik itu dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana keruntuhan dari kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor internal yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Samudra Pasai adalah terjadinya pertikaian di Pasai yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Kemudian faktor eksternal yaitu berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di luar Pasai, yaitu sekitar zona Selat Malaka. Nah, karena pada tahun 1521 Pasai berhasil dikuasai oleh Portugis. Nah, hingga tahun 1524 Samudra Pasai menjadi bagian dari Aceh. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Yang pertama itu adalah koin emas. Nah, kerajaan Samudra Pasai pertama kali mencetak uang yang terbuat dari emas yaitu pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Peninggalan selanjutnya yaitu makam raja-raja atau Sultan Kerajaan Pasai. Yang paling terkenal yaitu adalah makam Sultan Malik Al-Saleh, yaitu sebagai raja atau sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, jika dilihat batu nisan Sultan Malik Al-Saleh mendapat pengaruh dari ornamen batu nisan yang berasal dari Gujarat, India. Peninggalan selanjutnya yaitu Cakradonya. Cakradonya merupakan sebuah lonceng yang terbuat dari besi yang bentuknya menyerupai stupa. Cakradonya dibuat di negeri Cina pada tahun 1409 Masehi, merupakan sebuah bentuk pemberian atau hadiah
dari Kaisar Cina kepada Kesultanan Samudra Pasai. Peninggalan berikutnya adalah surat peninggalan Sultan Zainal Abidin berupa naskah yang merupakan surat atau tulisan dari Sultan Zainal Abidin pada tahun 1581 Masehi. Naskah itu ditujukan kepada Kapitan Moran yang bertugas atas nama Raja Portugis di India. Nah, dalam surat itu juga ditulis nama-nama kerajaan yang mempunyai hubungan erat dengan Kesultanan Pasai, sehingga kita dapat mengetahui nama-nama ataupun kerajaan-kerajaan yang ada hubungannya dengan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, peninggalan berikutnya adalah stempel kerajaan. Nah, stempel kerajaan ini merupakan hasil peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diduga milik Sultan Muhammad Malik Zahir. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang Kerajaan Maritim Samudra Pasai. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Kerajaan Maritim Nusantara. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.